Kak Juli. Hai Vina. Hai, selamat datang di Bincang-Bincang HRD MyRobin. Ini merupakan salah satu dari program myrobin.id dalam rangka employer branding dan juga engagement dengan dengan HRD dan juga dengan pihak lainnya gitu. Oke, kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang seputar HRD nih, Kak Juli. Oke, untuk sekarang ini kan Kak Juli bekerja di sebentar nggak apa-apa ya Kak, aku sambil ngeliat. Oke, Kak Juli itu sekarang bekerja sebagai Human Resources Manager di Neptune Energy ya Kak ya, bener ya sampai sekarang. Oke, iya ini mungkin sebelum masuk kita ke topik utamanya, aku mau minta Kak Juli untuk memperkenalkan diri dulu nih Kak, mungkin dari profilnya Kak Juli, dari ya apapun lah, silakan Kak. Okay, thank you Vina and everyone for having me here. Nama saya Juliana Tompodung, biasanya dipanggil Juli. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Udah lama sekali itu ya. Kemudian setelah lulus dari Fakultas Hukum itu saya bekerja di sebuah law firm di Jakarta selama hampir 5 tahun, banyak belajar, pegang kasus-kasus, dan yang paling banyak waktu itu adalah kasus ketenaga kerjaan. Dari situ akhirnya saya nyemplung ke dunia yang namanya HR, ya. Jadi dari law firm saya pindah ke corporate. Waktu itu saya pindah ke Siemens, pegang bisnis telkonya. Terus kemudian dari Siemens saya mencoba untuk mencari sesuatu yang baru lagi, pindah lagi. Dari Siemens saya pindah ke kedutaan Australia waktu itu. Jadi ganti lagi industrinya nih. Di kedutaan Australia saya ada di bawah departemennya DFAT namanya, Department Foreign Affairs and Trade. Terus kemudian dari situ saya pindah lagi melanglang buana gitu ya ke industri hospitality. Saya masuk ke Accor Group ya, yang hotelnya banyak banget, pegang Malaysia, Indonesia, Singapura. Jadi waktu di semasa di Accor itu kesempatan untuk keliling-keliling semua hotel Accor yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura. Setelah itu saya pindah lagi ke industri oil and gas, itu di tahun 2011. Saya pindah ke FICO dan sampai sekarang saya ada di industri oil and gas itu ini 1 dekade sudah ya saya di industri ini gitu. Jadi dari FICO pindah ke Corlab, pindah lagi sekarang saya terakhir ada di Neptune. Saya join Neptune itu baru dari tahun 2020, baru tahun lalu. Gitu. Di masa pandemi. Jadi bukannya tidak mungkin loh di masa pandemi ini kita dapat pekerjaan yang baru ya. Jadi selalu ada aja jalannya. Yang penting niat mau berusaha. Panjang ya perkenalannya ya. Oke. Panjang ya perkenalannya ya, Vin ya. Enggak, aku dengarnya gila ini pengalaman udah kemana-mana, Bo. Luar biasa. Banyak banget. Udah. Ini jangan-jangan udah ke Australia bolak-balik dari dulu kayaknya. Oke, mantap. Oke. Lalu apalagi nih? Udah, perkenalannya itu kan. Sekalian mantap, kasih tahu dari awal sampai sekarang kan. Iya. Gila ini berarti ini udah bisa aku pastikan Kak Jul ini udah HR expert banget ya. Sama enggak lah. Aku masih dalam tahap belajar juga kok, sama gitu. Oh, karena, sama ya. Oke. Ya, nggak akan. Karena selalu ada hal yang baru setiap hari yang either emang itu kita baru tahu gitu ya. Jadi jangan pernah merasa udah cukup gitu. Selalu belajar gitu. Jadi kalau dibilang expert ya enggak lah gitu. Masih banyak lagi yang lain yang lebih expert mungkin dari aku gitu. Hanya mungkin kalau kalau dibandingkan teman-teman yang ada di sini mungkin ya karena aku udah lulusnya udah lama banget sih gitu ya. Mau bilang tua malas gitu kan. Bilangnya lulusnya udah lama banget. Jadi mungkin udah melalui pengalaman-pengalaman itu. Jadi aku hanya kelebihan pengalaman aja daripada teman-teman, paling itu ya. Oh iya benar tuh guys. Jadi kelebihan pengalaman ya. Sama kayak saya juga kelebihan pengalaman dibandingkan kan Bapak dan Ibu bertiga ini. Oke.
Sip, oke Kak Juli, thank you banget atas perkenalannya. Oke, lalu sekarang nih, oh ya, ini teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nanya mungkin soal pengalamannya Kak Juli yang tadi udah dijelasin atau gimana? Kalau aku sih tertarik banget waktu denger kerja di kedutaan Australia. Kak. Itu kayaknya pikiran aku enak banget ya liburan ke Australia. Kayaknya udah gampang banget ngurus visanya. Pikirannya ke situ loh. Gila, itu kayaknya gampang banget. Sementara kalau kita ngurus sendiri itu kayak ditolak mulu. Gitu. Iya, senang ya. Aduh. Seru banget sih emang pengalaman kerja di. Tapi itu aku nggak lama sih di kedutaan Australia itu. Aku mungkin nggak sampai setahun ya. Terus kemudian udah ngacir lagi ke hospitality industry pada saat itu. Dan di sana juga aku memang pegang HR juga. Tapi menarik gitu karena ketika kamu bekerja dengan orang-orang yang berbeda budaya gitu ya. Itu selalu ada hal-hal yang juga bisa kita pelajarin juga pasti kan ya. Pasti, Uh, pasti. Gimana cara ngobrolnya, terus kemudian budaya after office. Jadi ada yang namanya happy hour. Nah, aku belajar tuh dari situ tuh. Di kedutaan Australia itu ada yang namanya happy hour. Jadi kalau Jumat itu udah cukup lah waktunya kita kerja, udah saatnya kita nih ada happy Party. hour gitu. Iya. Oh. Olahraganya pun beda gitu kan. Dan itu juga waktu itu kan sekarang udah pindah ya kedutaan Australia di belakangnya Grand Melia ya. Kalau dulu kan yang masih di depan itu yang dulu kena bom. Nah di kantor itu tuh ada kolam renangnya. Jadi baru tahu juga aku bekerja di satu gedung yang ada kolam renangnya, tapi aku nggak pernah pakai sih. Itu mantep banget ya ada kolam Gitu. renang. Ada yang berenang tapi Kak di situ. Pernah ada. Ada yang gila luar Pernah biasa. ada, tergantung jamnya. Kayaknya kalau masih pagi-pagi gitu ada gitu. Oh iya. Jadi I see. Jadi pengalaman yang menarik banget lah gitu. Oh, Tapi selama aku kerja di sana bukan berarti aku juga dengan mudah pergi ke Australia, enggak. Setelah bertahun-tahun dari situ, lulus dari situ baru mungkin baru aku punya kesempatan untuk ke Australia waktu itu ya. Iya, bukan berarti gampang karena tetap kamu harus apply visa dulu gitu-gitu kan. Oh, tetap normal prosesnya walaupun Kak Juli itu iya. karyawan. Iya dong. Iya. Bang, kadang-kadang pikiran kita tuh yang ini ya, pikiran kita kadang-kadang yang nggak ngerti apa-apa, wah, dan itu enak. Oh, ternyata memang semuanya harus sesuai ini ya, sesuai peraturan, sesuai SOP. Oke. Iya. Oke, Kak. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak soal pengalamannya Kak Juli? Kalau aku kan kedutaan Australia, mungkin Habib yang di hospitality atau gimana? Kalau dari aku belum sih, Mbak. Oke, ya wes. Kita lanjut aja. Oke, Kak Juli, aku mau nanya nih. Ya, tadi kan aku menarik banget nih yang Kak Juli bilang di masa pandemik itu ada loh kemungkinan untuk kita tuh sebenarnya mendapatkan pekerjaan. Apalagi mendapatkan pekerjaannya tuh juga yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Nah, boleh nggak sih kasih tahu tips-tips karena kebetulan nih MyRobin tuh kan banyak banget nih workersnya, Kak. Jadi kita tuh punya pekerja tuh lumayan banyak lah, ada sekitar ribuan gitu. Dan wow, banyak banget, ribuan. Banyak Kak. Ya karena memang kita kan fokusnya itu di ya bisa dibilang kita menengah middle low ya Kak ya. Jadi ya untuk saat ini tuh banyak banget Kak, apalagi kurir. Aduh Kak. Kurir banyak banget kita sekarang gitu. Dan fresh graduate juga lebih banyak lagi gitu. Mungkin Kak Juli boleh kasih tahu deh tipsnya. Itu gimana sih ya? Kadang untuk fresh graduate supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat gitu di saat pandemik ini. Karena berdasarkan dari pengalaman kita nih, saya sih sebenarnya di rekrutmen itu mereka banyak ngeluh tuh kayaknya susah gitu mendapatkan pekerjaan. Apalagi yang baru lulus, mereka tuh ujung-ujungnya diterimanya tuh sebagai intern gitu. Untuk mendapatkan yang benar-benar yang apa ya, PKWT itu susah banget Kak. Padahal mereka tuh udah cum laude, udah dari kampus kuning ya gitu, dan segala macam itu susah banget, dan di mana-mana tuh selalu ujung-ujungnya dapat tawaran tuh intern gitu. Dan sementara untuk dari intern ke PKWT itu tuh juga nggak gampang sebenarnya saat ini.
kadang perusahaan tuh juga butuh 3 sampai 6 bulan juga untuk mereview supaya pekerja tersebut supaya orang tersebut tuh diangkat sebagai PKWT gitu. Sementara kan Kak Juli tadi waduh di masa pandemi justru dapat kerjaan yang lumayan oke. Itu boleh tahu nggak sih Kak tipsnya gimana? Tapi ini tips yang untuk fresh graduate lah ya maksud aku. Itu Kak, boleh jelasin nggak sih Kak? Oke, jadi kalau kamu fresh graduate gitu kan ya, berarti belum ada pengalaman kerja sama sekali gitu kan. Memang di saat sekarang ini kalau mau dibilang saat yang pastinya sangat challenging sih, sangat sangat penuh tantangan gitu ya buat industri saat ini, buat pelaku usaha juga di situasi pandemi sejak tahun lalu. Jadi kebayang nggak suasananya pasti beda sama sebelum pandemi gitu. Karena, apa namanya, tantangan-tantangan bisnisnya banyak banget. Dengan adanya, pandemi ini kan banyak, pelaku usaha yang dituntut juga untuk bertransformasi secara digital, ya kan. Kita kan udah nggak bisa bebas untuk ketemu. Jadi, segala sesuatunya harus dilakukan digital. Seperti kayak gini nih, kita lakukan sekarang, ya kan. Kita nggak ketemu nih, ini di rumah masing-masing ya, aku sih di rumah Iya. nih, gitu, ya kan. Nah, itu Benar. harus harus dilakukan dari kejauhan. Jadi kebayang ya bisnis-bisnis yang biasanya harus jualan, ketemu orang gitu ya, itu tuh udah nggak bisa lagi. Jadi pasti para pelaku usaha juga banyak tantangannya. Tapi di satu sisi sebetulnya ada juga nih, banyak, eee, saya yakin banyak juga usaha-usaha yang, justru membutuhkan, orang-orang baru terutama, mungkin perusahaan-perusahaan seperti yang tadi Vina, bilang gitu ya, banyak banget nih kurir juga banyak banget. Karena memang, eee, sekarang ini segala sesuatunya serba online, orang belanja online gitu ya, even untuk pergi ke apotek aja, kamu bisa bisa, beli obat itu online, tapi kan harus ada kurir yang nganterin gitu. Jadi mungkin banyak banget kebutuhannya gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya apa untuk, fresh graduate, kalau dari aku pertama kalau kamu belum punya pengalaman kerja, satu kamu punya kelebihan apa nih gitu. Jadi kamu kan belajar di kampus ya, punya bidang studi sendiri. Tapi selain yang sudah kamu pelajari, kamu punya keahlian apa nih, punya skill apa nih yang membedakan kamu dari orang-orang lain gitu. Misalnya, taruhlah kamu fresh graduate, tapi ternyata nih ada posisi nih, ada lowongan, ternyata yang dicari adalah kurir. Kamu bisa nggak bawa sepeda motor gitu? Atau, kalau misalnya kamu bisa, terus masalah selanjutnya adalah kamu mau nggak mencoba pekerjaan ini dulu gitu. Karena, ada juga kan orang kalau masih pilih-pilih, pekerjaan gitu ya. Kalau saran aku sih pertama sebagai fresh graduate, kalau ada kesempatan untuk pekerjaan, itu cobain aja dulu gitu. Cobain aja dulu sepanjang kamu memang punya skill-nya, buktikan bahwa kamu bisa gitu. Karena, harus tahu dulu kan apakah kita bisa apa enggak sih ini bekerja, karena bekerja bukan cuma soal kita, punya skill, kemudian kita bisa mengerjakan dan kita bisa berkontribusi, itu enggak juga gitu. Tetapi soal di mana kamu tuh punya teman-teman, punya rekan kerja, kamu bisa nggak berkomunikasi sama rekan kerja kamu bisa nggak bekerja sama dengan rekan kerja kamu, dengan atasan kamu gitu. Nah itu di situ, dilatih gitu. Jadi kalau kamu, pilih-pilih kerjaan gitu ya, terus belum dapet-dapet, mmm, nantinya kan waktunya sayang ya kebuang. Tapi kamu mungkin bisa isi waktu itu selama waktu tunggu itu dengan, belajar hal-hal yang baru. Intinya sebagai fresh graduate pertama lihat dulu diri, saya punya keahlian apa yang membedakan saya dari orang lain gitu. Atau mungkin yang membuat saya lebih stand out dari antara, orang-orang yang lain gitu. Dan, juga informasi mengenai pekerjaan ini ada di mana ya gitu kan. Kadang-kadang itu mungkin sebenarnya kita mampu, kita bisa, tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya skill kita dibutuhkan di perusahaan sana lagi buka, karena kita nggak dapet informasinya. Jadi perluaslah your, network, namanya jaringan, gitu. Jadi, perluas jaringan, dapetin informasi gitu, terus jangan pernah ragu ya untuk, untuk mencoba gitu. Karena, menurut saya kegagalan,
kegagalan itu adalah kalau kamu nggak pernah mencoba. Nah, itu udah gagal tuh. Tapi kalau kamu coba terus gagal, nggak apa-apa gitu. Oh, terus jangan salah, karena itu juga bagian dari pengalaman saya gitu ya. Orang mungkin ngelihat saya, kalau tadi saya cerita, Vina bilang, apa namanya, pindah-pindah kerja, wah banyak banget nih. Tapi kan nggak pernah tahu kan, berapa banyak juga saya ditolak gitu. Iya sih. Saya nggak Benar, cerita benar. bagian itu gitu. Tapi ada gitu. Terus tapi ketika ditolak, apakah terus kita diem aja? Kan enggak gitu. Justru dari situ kita belajar kan, belajar. Oh berarti kemarin kurang bagus ya, either di interviewnya atau mungkin di aplikasinya. Coba lagi, bikin lagi yang bagus. Gimana caranya? Ya itu terus cari tahu gitu ya. Kadang-kadang saya tanya sama temen sih gitu. Gimana sih bikin ini supaya jadi bagus gitu ya, atau lihat dong punya lu seperti apa, terus kalau aku lihat oh ini kayaknya enak ya dibacanya dengan format yang seperti ini, ya udah bikin gitu. Jadi apa namanya, kreatifnya kita gitu. Jadi kita juga sebagai fresh graduate gitu ya, kalau kamu sebagai fresh graduate jangan lupa tuh kreativitas itu penting saat ini tuh, kreativitas in a positive way ya, jangan diterjemahkan yang lain lagi gitu, tapi be kreatif gitu, kreativitas di dalam hal-hal yang positif gitu sih, Kak, Vin, kira-kira. berarti Kak, sebenarnya kalau pengalaman organisasi di kampus itu berarti penting banget dong ya sebenarnya ya? Ya menurut saya Ya sih. penting banget, Penting betul. banget kan? Soalnya kalau orang yang udah apa ya? Apa maksudnya dia tuh yang sudah, aku mau bilangnya aktivis apa yang bener ya. Jadi misalnya memang dia yang sudah pengalaman untuk organisasi di kampus ya, kegiatan ini. Memang dia sebenarnya lebih luas dalam komunikasi sebenarnya Kak ya. Kalau Betul, misalnya dalam karena walaupun udah dia fresh graduate. Nah, tuh karena udah terlatih ya gitu iya, kan, ya, udah benar-benar. terlatih. Jadi jangan juga apa, kalau jadi mahasiswa tuh kalau istilah mereka tuh, istilah teman-teman, istilah dedek-dedek mahasiswa tuh jadi kupu-kupu tuh ya, mahasiswa Kupu-kupu, kupu-kupu. oke. Iya, ya. Kuliah pulang gitu. Iya, Jadi benar-benar. nggak Kalau nggak punya aktivitas belajar gitu. mulu. Iya, benar-benar. IPK-nya boleh 4, tapi begitu interview nggak bisa mengkomunikasikan dirinya atau Mm-mm. merepresentasikan dirinya dengan baik karena nggak biasa berhadapan dengan orang misalnya Benar, gitu. benar, Nggak benar. enak Oh, juga dilihatnya gitu, ya kan? iya, Karena benar-benar. kalau saya interview fresh graduate, saya juga ingin lihat orang yang punya antusiasme pastinya, ya kan? Punya positif energi pastinya gitu. Saya juga ingin lihat orang itu, ini selain keahlian secara teknis ya, saya juga ingin lihat apakah orang itu punya keinginan untuk maju atau enggak gitu. Apakah yang memotivasi dia itu adalah kemajuan karirnya atau motivasi dia cuma karena uang. Nah, itu akan kelihatan pada saat di interview gitu. Nah, kalau nggak biasa ketemu sama orang, nggak biasa bergaul, nggak biasa ngobrol, pastilah susah banget itu untuk berhadapan interview, apalagi kalau ketemu panel interview. Panel interview itu maksudnya bukan cuma satu orang yang melakukan interview ya, tapi ada beberapa orang yang melakukan interview terhadap si Oh, kandidat. itu paling deg-degan sih itu, Kak. Kayak di sidang Kalau udah ya, panel interview, buset. kayak di sidang Gimana? rasanya. Iya, Benar. gitu. Jadi pengalaman organisasi pastinya membantu banget sih, Vin. Iya. Oke. Oh ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman, Mas Rizky, Mas Habib, Nicolin. Ini kan ini banget nih, kayaknya cucok banget. Silakan. Mungkin dari saya mau nanya sih, Kak Juli, kalau misalnya kan biasanya saat melamar kerja itu kan ada sesi interview dengan HR. Nah, itu tuh yang ditakuti para pelamar kerja itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya itu menjebak gitu. Padahal kan kadang kadang kan memang itu tuh pertanyaan entah itu untuk ujian atau untuk ngetes doang kayak gitu. Nah, sebagai pelamar itu bagaimana sih cara menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menjebak itu tadi gitu. Itu sih pertanyaannya. Oke, kalau saya sebagai interviewer gitu ya, Mm-mm. saya lagi mikir sih, tapi saya kayaknya nggak pernah memberikan pertanyaan untuk menjebak orang.
Ya, jadi mungkin itu persepsi dari pihak kandidat gitu ya. Iya, heeh, heeh. Jadi menurut saya kalau ada interview itu si kandidat kamu harus satu pastinya percaya diri dong ya, level of confidence-nya udah cukup tinggi, jangan juga over gitu, nanti nggak enak kelihatannya gitu. Iya. Terus kedua, be authentic, just be yourself gitu. Menurut saya sih nggak ada pertanyaan menjebak. Misal nih, biasanya ya dalam interview kan ada pertanyaan yang keluar, apa sih kelemahan kamu Habib? Oh iya, heeh. Apakah itu pertanyaan menjebak? Enggak loh, saya memang pengen tahu kamu bisa nggak menganalisa diri kamu sehingga kamu tahu kelemahan kamu itu apa gitu. Itu bukan pertanyaan menjebak, itu memang pertanyaan saya ingin tahu gitu. Apakah kamu aware atau tidak nih bahwa oh ya saya punya kelemahan gitu. Kadang-kadang apa namanya, saya suka ketemu kandidat yang cukup diplomatis gitu ya. Ditanya apa sih kelemahan kamu? Kelemahan saya orangnya terlalu detail. Gitu. Terus apa? Nah, itu menurut kamu. Tapi di satu sisi misalnya untuk pekerjaan yang sekarang ini lagi dicari, oh kita memang perlu orang-orang yang cukup detail loh sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh jawaban juga bisa dari perspektif kamu mungkin itu jadi kelemahan kamu gitu ya. Tetapi dari sisi yang lain bisa dilihat sebenarnya itu juga satu kelebihan gitu sih. Oh iya. Gitu. Tapi Jadi- kalau kamu udah menerjemahkan, misal ditanya kelemahan apa sih kelemahan kamu? Saya kalau lagi kesel suka ngomongin orang. Sebenarnya itu nggak bermaksud menjebak atau apa, tapi be wise gitu ya waktu menjawab. Iya, Makanya harus selalu punya mindset yang positif gitu. Kalau bahasa sekarang gibah ya. Gibah ya. Ngomongin orang. Ngomongin orang. Jadi Gitu. jadi jawabnya apa adanya aja ya berarti. Jawabnya apa adanya, tapi bawalah itu ke sesuatu yang memang positif gitu. Nah, Oke. sering kan denger kan, tapi saya kalau saya bertanya apa sih kelemahan kamu, itu saya nggak bermaksud menjebak. Di dalam semua proses interview yang saya lakukan, sih nggak pernah ada niat saya sih untuk menjebak kandidat ya dengan pertanyaan ya gitu. Iya. Tapi memang benar-benar ingin menggali, benar-benar ingin tahu gitu. Makanya be confident, be authentic itu penting gitu. Siap. Berarti emang kadang Habib cuma perasaan kita doang aja, wah ini jebakan. Padahal Iya. sebenarnya enggak gitu. Padahal Mindsetnya sebenarnya udah negatif aja sih. Udah Jebakan, insecure jebakan. duluan. karena ini mau ngejebak gue padahal enggak. Iya, padahal relax aja, jawab aja yang ditanya, ya kan ya, gitu. Iya. Bener. Tapi Kak sebenarnya agak bingung juga loh Kak kalau misalnya kita ngejawab apa kelemahan kamu gitu kan ya. Kita tuh sebagai kandidat kadang-kadang mikir kalau ntar gue jawab yang sebenarnya ntar gue nggak diterima. Tapi kan gue sebenarnya maunya jujur. Itu gimana tuh Kak? Banyak loh Kak yang mau ngomong kayak gitu. Tapi jadinya harus gimana ya? Padahal jadinya orang-orang tuh ngomongnya ya bingung. Padahal contoh nih, misalnya ada satu kandidat yang ngomongnya, aduh kelemahan saya tuh bener-bener saya nggak sabaran orangnya, saya gini gitu. Nah kadang-kadang kita sebagai interviewer Kak, begitu dengar kayak gitu, udahlah ini kayaknya nggak cocok gitu Kak. Itu gimana tuh Kak? Jadinya sebenarnya agak dilema loh untuk pertanyaan itu. Apa kelemahan kamu segala macam, iya nggak sih? Apa cuma saya? Iya, kadang kayak Gimana gitu tuh, sih, Kak? Mbak. Kalau lagi di interview, nggak usah pikirin apa namanya, itu namanya overthinking ya. Iya, benar Kak. Jadi kalau lagi di interview nggak usah overthink. Makanya penting kan be authentic, be yourself gitu. Jawab aja. Dan makanya penting juga untuk selalu punya mindset yang positif gitu. Ketika ditanya soal kelemahan, dan ini biasanya ada ya di setiap interview session gitu ya. Itu juga udah harus disiapkan nih, biasanya pertanyaan yang ada nih kayak gini nih, kalau ditanya saya kelemahannya apa ya jawabnya ya. Jadi bukan sesuatu yang juga membuat orang berpikir negatif tentang diri kita gitu, tapi apa yang jadi kelemahan. Misal nih kalau saya ditanya kelemahan kamu apa, apa namanya, kelemahan saya apa namanya, mungkin akan berat untuk ditugaskan keluar kota. Iya itu banyak kayak gitu aja kan, ya kan? Karena saya ibu dari 4 orang anak, jadi kalau keluar kota paling saya cuma bisa 1 malam 2 malam, itu mungkin jadi kelemahan saya. Bisa aja gitu.
Tapi bukan apakah teman-teman bisa melihat hal yang negatif nggak ketika saya sampaikan itu? Enggak sih, enggak. Enggak sih. Nggak ada kan? Itu kan apa adanya saya gitu. Karena kondisi saya memang kayak gitu. Tapi buat company mungkin aja itu bisa jadi satu kelemahan. Tergantung ya kalau posisi yang saya apply itu membutuhkan pergi-pergi gitu. Atau misalnya lagi dibutuhkan kurir gitu kan. Terus waktu ditanya kelemahannya apa gitu kan ya. Terus ya dijawab kelemahannya adalah nggak tahu banyak jalan di Jakarta. Nggak apa-apa, betul itu kelemahannya dia kan gitu. Tapi kan bisa diatasi apa enggak nanti. Kalau sebagai kurir kan harus tahu banyak jalan gitu ya kan. Misalnya untuk daerah Jakarta gitu. Tapi kan harus tinggal dilengkapin aja gitu. Tapi kamu bisa pakai ini nggak misalnya map online gitu. Google Map, boleh nyebut merek ya? Enggak apa-apa, Kak. Boleh pakai Google Map gitu ya kan. Jadi apa adanya aja gitu. Tapi ketika dijawab bahwa saya nggak tahu banyak jalan di Jakarta, apakah itu jadi negatif tentang dia? Enggak kan? Tuh. Jadi bukan sesuatu yang kamu harus jawab nanti, apa kelemahan kamu? Saya suka bangun siang. Kalau kamu jawabnya saya suka bangun siang, itu orang bisa lihat yang negatif nggak dari kamu? Oh, negatif banget. Bisa negatif banget. Bukan Kak. kayak gitu jawabnya, gitu loh. Banget. Jadi Negatif banget. jadi jangan umbar sesuatu yang negatif, yang orang bisa berpikir negatif tentang kamu gitu. Gitu ya. Ya, mantap ya. Kalau udah Oke, Mas Rizky diam-diam aja. Mau nanya nggak? Ini kok Dia diam-diam sebenarnya dari tadi overthinking tuh, Kak. Nah, pokoknya kalau interview jangan overthinking aja. Jawab aja relax, karena ketika kamu overthinking, akhirnya jawabannya jadi aneh-aneh deh. oh, Iya sih, benar banget itu. bener Benar banget. pernah gitu kok. Itu Gitu. pengalaman Tapi ya kalau semuanya. relax apa adanya, ya itu yang keluar gitu. Jadi nggak usah pikirin masalah diterima atau enggak, itu kayak jodoh ya namanya ya. Berarti kalau nggak diterima berarti belum berjodoh. Mungkin ada yang lebih baik nanti buat kamu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Anggap aja itu latihan ketemu orang, latihan wawancara gitu. Ya kan, kamu kan nggak tahu. Saya udah bisa pindah-pindah kerja dan teman-teman selalu bilang gini, aduh, lu dapet aja ya kerjaan gitu. Iya, Kak, Iya, dapat karena aja, mereka Kak. karena yang saya dapat 1, tapi mereka nggak tahu saya udah melewati 7 interview mungkin. Oh, Ya kan, 6 ditolak, 1 dapat gitu. Gitu, jadi Ya, nggak ya, apa-apa, ya. santai aja, jalan aja terus gitu. Yang penting niatnya kan mau maju ya. Tuh, itu yang harus selalu ada di mindset kita, bahwa kita mau maju, kita mau berusaha, itu aja. Itu tuh daya juang itu harus dimiliki sekarang ini. Kalau nggak punya daya juang ya Waduh. Abis kayaknya, susah Kak. lah. Ya gitulah ya pokoknya. Tuh. Oke, Mas. Ya, ada tanggapan lagi mungkin dari Nicole. Aku Mbak tadi belum. Oke. Silakan Mas Rizky. Silakan. Iya, tadi mau ngomong aku telat. Oke. Gimana silakan. Rizky? Oke, tadi kan Bu Juli sempat bilang ya kalau buat fresh graduate itu kadang nggak punya banyak pilihan. Jadi kadang harus kerjaan yang ada ini. Oke lah, ambil aja dulu. Nah, terus kalau untuk misalkan dia nggak betah, dia merasa itu bukan bidang dia gitu, itu ada kemungkinan nggak dia untuk pindah industri atau pindah kerjaan sebelumnya ini, terus kerjaan sesudahnya jauh banget dari pekerjaan sebelumnya, itu bisa nggak terjadi gitu? Bisa, kenapa enggak? Bisa. Nah. Apalagi kalau yang di awal itu kan emang istilahnya kamu mencoba untuk mencari pengalaman kan, gimana sih dunia kerja itu, gimana sih sebenarnya lingkungan kerja itu, gitu kan. Terus misalnya ternyata kamu temukan bahwa ternyata nggak cocok, terus mau pindah, ada opportunity nih, ada kesempatan nih pindah ke jalur yang berbeda gitu, industrinya mungkin berbeda juga, bisa aja, kenapa enggak? Kalau menurut saya sih begitu ya. Nah, untuk bisa ini Ibu ada tips nggak atau arahan buat para fresh graduate ini biar mereka bisa berpindah jalur pekerjaan gitu? Yang jelas dari sisi rekruter, orang yang akan merekrut atau perusahaan yang akan merekrut pastinya kan ingin orang yang capable di bidangnya
Jadi pastinya tipsnya adalah kamu harus jago di bidang kamu gitu, dan posisi yang kamu apply itu apa misalnya. Kalaupun misalnya secara teknis, ada juga perusahaan yang gini, secara teknis ini sih masih bisa lah orang-orangnya ini apa namanya, dikasih training nanti pas sudah masuk gitu ya, diajarin lagi itu masih bisa. Tapi yang akan dilihat itu adalah attitude. Tuh, attitude apa Vin bahasa Indonesianya Vin? Behavior Vin. Perilaku. Perilaku, Sikap. perilaku. Iya. Sikap, perilaku. Nah, itu yang penting ditunjukkan pada saat kamu interview gitu. Karena apa namanya? Kalau saya juga pasti akan banyak melihat ke perilaku, ke attitude ya. Orang yang pintarnya kayak apapun atau secemerlang apapun gitu, apa namanya, IPK-nya gitu ya. Tapi kalau pada saat interview kelihatannya arogan atau kelihatannya udah tahu semua nggak mau belajar lagi, saya nggak akan rekrut gitu. Saya lebih baik orang yang mungkin secara teknis dia biasa-biasa aja, tapi dia punya kemauan untuk mau belajar, kan masih bisa tuh dikasih apa namanya, dikasih disuruh belajar lagi, ini belajar lagi dong gitu. Terus kelihatan dia mau kerja keras gitu ya, punya motivasi lah gitu, bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang buat dia itu menambah energinya gitu. Nah itu akan lebih apa namanya, saya akan lebih tertarik dengan profil yang seperti itu. Jadi kalau mau pindah, tipsnya yaitu pastikan bahwa your attitude itu ya, perilaku, sikap, behavior itu harus baik. Juga jangan gini nih, misalnya ternyata di pengalaman kerja yang pertama nggak cocok, terus di interview kan yang kedua ditanya, kenapa berhenti dari perusahaan yang sekarang gitu. Iya saya kurang cocok karena bosnya apa namanya, suka marah-marah misalnya, atau bosnya nggak kasih saya. Jadi kamu bad mouthing tentang si bos. Wah itu saya nggak akan. Udah deh, ini itu attitude-nya nggak bagus. Makanya balik lagi, mindset positif itu harus tetap ditanamkan. Sekalipun itu kejadian yang kamu alami, tapi kamu tidak umbar itu ke orang-orang lain gitu. Apalagi dalam proses interview yang berikutnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi kalau ditanya kenapa mau apa namanya, keluar dari tempat yang sekarang, selalu pikirnya lihat ke depan, selalu pikir positif bahwa apa yang suka di apa jawaban klasik orang-orang adalah saya mau tantangan baru gitu kan ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi lihatnya ke depan bahwa saya ingin lebih berkembang lagi. Mungkin di tempat ini rasanya ada kesempatan untuk saya bisa berkembang. Kalau saya lihat dari apa namanya, job description-nya, saya lihat dari posisinya, ini sangat menarik sekali gitu. Karena saya memikirkan apa masa depan saya gitu. Jadi lebih lihat ke depan dan jangan singgung-singgung lagi yang di belakang kamu gitu. Apalagi sampai bad mouthing begitu. Walaupun itu benar ya gitu. Saya sering dibully sama bos saya ini wah nggak banget tuh, nggak banget. Ya. Kecuali kayak ini ya. Padahal maksudnya mau jujur gitu. Padahal Jadi mau benar, jujur, tapi... benar jujur. Tapi itu tadi balik lagi ya, memang itu mungkin kejujuran. Tetapi yang kita inginkan adalah dari kamu, dari seorang kandidat itu adalah yang keluar selalu adalah sesuatu yang positif. Oke. Terima kasih banyak Bu Juli untuk jawabannya. Mantap ya. Sama-sama Mariki. Semoga jelas ya. Nanti netizen kita semoga senang dengernya. Kita oke. Dari Nicolin ada atau kalau dari aku ada sih silakan. Mbak. Jadi gini Bu Juli, ini kan saya habis gini fresh graduate. Terus ini lumayan susah sih menurut saya di interview ini. Kadang saya bingung apa kemauan HR gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak pertanyaan yang please introduce yourself, kayak berarti coba kenalin diri kamu. Nah, itu dari HR sendiri itu apa yang mau dilihat dari kita? Saya pernah dapat juga kayak yang jangan yang ada di resume, saya udah baca. Jangan dari di CV udah baca gitu. Saya mau lihat kamu yang lain gitu. Nah, itu saya langsung panik deh, saya langsung bingung sendiri. Nah, kalau dari
sampaikan aja kalau misalnya kamu mau memperkenalkan diri gitu ya, ditanya please introduce yourself gitu. Kamu bisa memperkenalkan diri pastinya kan nama kamu, terus background kuliah kamu. Kalaupun itu misalnya udah tercantum di dalam your CV, kamu bisa juga memperkenalkan diri kamu, apa sih yang kamu suka lakukan di waktu senggang misalnya gitu. Jadi apa ya, terus terang kalau saya nggak pernah protes sih ketika saya bertanya please introduce yourself gitu ya. Apalagi kalau udah nanya please introduce yourself, berarti I expect you will answer in English gitu kan. Udah, saya cuma pengen lihat itu aja sih gitu, nggak terlalu pusing ke kontennya. Tetapi kalau memang mau menyampaikan sesuatu yang di luar CV, sampaikan minat kamu apa sih di luar studi. Kalau lagi nggak studi, kamu hobinya ngapain? Oh, I like to cook misalnya. Saya suka masak, saya suka bantu ibu saya bikin kue, atau saya suka menghabiskan waktu main musik gitu, karena saya bisa piano gitu misalnya, atau apapun itu, atau sesuatu yang positif dari aktivitas-aktivitas kamu. Jadi mungkin si interviewer ingin melihat sisi lain kamu gitu. Kalau kamu nggak lagi studi atau nggak ada rutin di pekerjaan ini, apa sih yang kamu kerjain gitu. Atau misalnya ada yang bilang juga di waktu senggang saya suka belajar hal yang baru, dan hal yang terakhir yang saya pelajari apa. Kamu harus kasih tahu, saya suka belajar hal yang baru sih gitu. Kemarin saya ikut Coursera misalnya, hal yang terakhir yang saya pelajarin dari Coursera itu saya sampai dapat sertifikatnya misalnya gitu ya, gratis apa tentang digital marketing apa gitu misalnya. Itu kamu bisa kasih tahu gitu. Banyak sih, tapi selalu sesuatu yang positif sifatnya gitu. Karena hal-hal itu nggak kamu cantumkan di CV kan? Bener nggak? Iya, benar. Ya kan, kalau kamu bantu ibu kamu masak, enggak kan? Masa di CV ada gitu ya? Saya suka bantu ibu saya masak gitu. Kak, kalau zaman sekarang mah CV ada aja yang nulis kayak gitu, Kak. Gitu ya? Oh, bagus Kadang aku dong. perhatiin makin kesini Oh, tuh gitu ya? makin ajaib. Makin lengkap. Kadang-kadang CV lengkap banget, Kak. Supaya mungkin waktu di interview lebih sedikit kali yang disampaikan gitu. Jadi kalau Iya, ada iya, ditulis nanti benar. gini, apalagi nih yang harus saya sampaikan, semuanya udah baca aja gitu. Iya, makanya. Tapi attitude kayak gitu nggak bakal diterima sih gitu. Susah diterima kan? Iya. Makanya. Kita Jadi baru walaupun CV-nya aja udah yang ya, jadi sampaikan aja apa yang jadi minat kamu, apa yang jadi, atau mungkin kamu bisa sampaikan apa yang jadi cita-cita kamu, apa yang kamu look forward gitu. Misalnya semua tadi soal bantu ibu masak itu kamu udah ada di CV. Jadi ketika ditanya lagi, apalagi yang mesti cerita ya, kamu bisa cerita bahwa ya the reason saya pilih background studi yang ini gitu ya adalah karena apa gitu. Karena kedepannya saya punya aspirasi apa. Jadi kasih tahu your aspiration, kasih tahu banyak sebenarnya yang bisa diceritain sih tentang diri kamu gitu. Lebih terbuka ya. Kadang-kadang memang kalau orang udah bingung, akhirnya dia ceritain soal keluarganya gitu. Keluarganya, adiknya berapa, saudaranya apa gitu-gitu. sama ini, Kak, peliharaannya juga sekarang diceritain loh, Kak. Gitu ya. Gitu ya. Iya, kadang ditunjukin, Kak, ini loh peliharaan saya, terus yang wow, surprise. Nah, kalau cerita kayak gitu terus kamu pikir apa add value-nya buat interviewer saya gitu untuk mengetahui hal itu gitu. Tapi kalau kamu cerita tentang aspirasi kamu, itu kan akan membantu. Misalnya aku interview kamu ya, Nicole ya. Terus kamu ceritain ke aku tentang aspirasi kamu. Jadi aku bisa ngelihat, oh berarti nanti kalau misalnya saya terima, dia punya aspirasi ke sini, ini bisa nih sebenarnya di-develop nih atau nggak bisa atau gimana gitu. Jadi relate gitu. Apa yang kamu ceritakan relate juga ke organisasi, either itu tentang aspirasi, either itu tentang kegiatan kamu di luar di luar yang rutin, di luar studi kamu gitu ya. Karena dari situ nanti bisa lihat, oh anak ini aktif ini, oh dia bisa main piano ya, oh kita kadang-kadang butuh juga nih orang yang bisa main piano nih untuk happy hour kita nih gitu misalnya, ya kan? Gitu, make sense nggak?
Make sense. Mantap sih. Makasih, Bu. Aku yang udah melewati berapa interview aja dengerin begini yang oh ya benar juga ya, oh ya benar juga. Aduh, ya terutama tadi yang kurir Kak itu dapat banget sih, yang apa Google Map ya, yang kurir yang banyak yang nggak tahu jalanan Jakarta itu emang bener Kak, itu banyak banget yang nggak tahu jalan Jakarta. Diakuin aja ketika ditanya kelemahannya, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jadi jangan sok tahu gitu, bilang oh iya saya tahu, tapi begitu kerja nanti nggak bisa kan malah repot gitu ya. Benar. Aduh, iya. Gitu. Oke. Mantap. Oke, ini nggak terasa loh, tiba-tiba udah 1 Iya, jam. Udah mau jam 5. Oke. Emang udah 1 jam. Ini kita masih ada waktu berapa menit lagi, guys? Kalau boleh tahu. Tadi kan kita Mungkin- telat 10 menit ya? Iya, mungkin 10 menit lagi. Oke, ini mau nanya apa nih ya? Harus yang ini nih karena karena Kak Juli enak banget jawabnya. Jadi takut nggak kejawab semuanya. Oke, Kak. Mungkin aku ada pertanyaan lagi sih. Oh, silakan Mas Habib. Iya, Kak Juli, mungkin ini juga pertanyaan yang menjadi apa ya? Keresahan banyak pencari kerja gitu, pelamar kerja. Ya, dalam proses interview itu kan ada proses negosiasi gaji. Nah, itu kan yang sering menjadi dilema gitu. Ketika ditanya sama HR, kira-kira ekspektasi gaji yang akan kamu dapatkan berapa, kayak gitu kan biasanya. Nah, sang pelamar itu biasanya dilema antara kalau menjawab kelebihan nanti takutnya over, kalau jawab di bawah nanti takutnya kekecilan gitu, apalagi untuk fresh graduate ya, untuk dia yang belum pernah bekerja di bidang tertentu gitu. Nah, itu cara kandidat untuk menjawab yang bijak itu seperti apa gitu, Kak Juli? Yang bijak ya, bukan yang Iya. diplomatis ya. Iya. Iya, benar. Saya juga tuh suka bingung tuh. Apalagi kalau dulu saya kalau misalnya disuruh isi formulir gitu kan ya di satu perusahaan, Iya. ada juga tuh di dalam formulirnya pertanyaan ekspektasi gaji, itu biasanya saya kosongin. Nanti aja kalau di interview baru ngomong gitu. Iya. Saya nggak akan tulis biasanya. Tapi kalau misalnya ditanya ekspektasi kamu berapa gitu ya kan yang ditanya ekspektasi. Iya. Betul bahwa kita harus memvalue diri kita dengan benar dong ya. Betul nggak sih? Iya, benar-benar. Tapi kalau ini konteksnya apa nih? Konteksnya kalau kamu fresh graduate, apakah kamu punya standar untuk gaji tertentu? Harus 8 juta gitu? Atau Ya mungkin fresh graduate aja ya ini. 8 juta. kasus lama ya, Vin ya? Kasus lama ya. Masih ingat aja Kak Juli. Soal malu-maluin alma mater. Ini Jadi- loh Kak, ini yang Mas Rizky juga sama alma maternya sama Kakak. Oh gitu ya? Dari fakultas apa, Rizky? Halo, kalau aku FIB Bu, FIB, Ekonomi. FIB, FIB, sastra apa? iya, Rusia aku. Sastra. Keren. Mantap ya. Udah ke Rusia dong? Udah ke Rusia belum? Pengen lo ke Apa? Rusia lo? Pengen, Udah ke Bu. Rusia belum? Eh, Udah ke sana. Pengen tapi dompet bilang nggak pengen. Nanti belum ya gitu. Belum. Pastinya akan. Pasti iya dong, harus dong. Udah belajar sastranya, udah belajar budayanya, mestilah Iya, sana gitu kan. Akan pasti. Info ya. Nah, balik lagi nih ke pertanyaannya Habib. Iya. Jadi kalau tanya ekspektasinya berapa sih ekspektasi gaji kamu gitu? Jawaban yang cukup diplomatis tuh biasanya akan bilang bahwa saya percaya bahwa perusahaan udah punya standar untuk kualifikasi seperti ini, standar salary-nya ada di mana gitu. Jadi saya percayakan itu sama perusahaan gitu. Dengan melihat kualifikasi saya juga, biasanya itu sih saya percaya gitu apa yang udah ditetapkan oleh perusahaan, dan pastinya sangat kompetitif. Itu Oke. yang cukup diplomatis, karena kalau kamu sebutkan angka benar bisa kamu ketinggian nanti. Iya. Wah ini ngarapnya tinggi juga ya gitu, karena kalau misalnya ketinggian dari sisi interviewer mungkin juga akan berpikir wah ini nih
orangnya bisa-bisa high maintenance nih karena ngarep gajinya tinggi banget gitu. Apalagi fresh graduate tadi. Tapi kalau kerendahan itu dari sisi perusahaan, kalau misalnya kamu ekspektasinya di bawah gitu ya dari yang misalnya nih kalau aku nih yang interview kamu, aku udah tahu nih untuk posisi ini standar gajinya di sini sekian. Tapi waktu ditanya ekspektasi kamu di bawah nih ternyata, ya aku sih senang-senang aja sih, bisa aja tetap offer itu dijalankan gitu ya. Tetapi yang kelihatan adalah kenapa you value yourself begitu rendah gitu. Oke. Gitu. Jadi mendingan nggak usah dijawab angkanya, bilang aja bahwa kamu percaya apa yang sudah disetup oleh perusahaan gitu. Dan buat saya yang paling penting adalah kontribusi ke perusahaan ini, karena saya percaya kalau saya kerjanya baik maka itu semua nanti akan ngikutin. Bijak nggak? Siap. Iya, Aku bijak bijak nggak sekali. kedengarannya? Iya. Kalau belum Diplomatis. bijak nanti, kalau belum bijak nanti kita ganti, edit dulu nih, di delete gitu ya. Ini pelajaran buat aku banget ini loh. Iya. Iya, karena buat saya ketika orang itu lebih mementingkan bagaimana dia berkontribusi ketimbang angka-angka yang akan dia terima, itu pasti akan di-appreciate banget sih, gitu. Oke. Ya kan? Thank you Kak Juli, jawabannya Mantap keren. ya, keren. Gila, aduh. Oke. Ini kita udah tinggal 5 menit lagi, guys. Ini mau nanya apa lagi sebelum kita dengan Kak Juli selesai. Ini sayang banget nih kalau 5 menit nggak dipersiapkan baik-baik dengan Kak Juli. Oke. Ini Bu, Oke. aku deh. Ya, Rizky. Ibu, aku ada pertanyaan, kan ada beberapa orang tuh yang dia kerjanya jago, dia pinter dalam kerjaan lah, dia jago, handal Bu untuk ngerjain ini itu. Nah, cuma kadang dia tuh nggak pinter ngomong orangnya. Nah, kalau untuk mungkin dia lagi di interview, dia jawab terlalu singkat, atau dia mencoba, waduh, gue kan biasa ngomong singkat nih, gue panjang-panjangin, malah jadi melebar kemana-mana, malah gak jelas omongannya gitu. Nah, tips untuk orang-orang yang begitu gimana ya, Bu? Yang pasti pertama fokus dong ya, fokus, iya kan? Jadi kamu menjawab hanya kamu menjawab sesuai dengan apa yang ditanya gitu. Tadi kan isunya apa sih, orangnya nggak pinter ngomong gitu ya. Tetapi gini, mungkin nggak pinter ngomong, nggak pinter basa-basi, tapi bisa berkomunikasi dong, ya kan? Orangnya kaku gitu kelihatannya. Aku pernah punya tuh orangnya, kandidatnya itu kaku, tapi dia menjawab sharp, apa yang ditanyakan itu dia jawab, dan dia bisa membuktikan dia punya skill gitu. Jadi aku nggak masalah dengan cara dia berkomunikasi. Mungkin emang gayanya memang kayak gitu ya, agak kaku sedikit gitu. Karena kalau di-compare sama kandidat yang lain, yang ini lebih luas nih, wah lebih enak ngomongnya gitu. Nah, tapi itu. dia nggak punya skill teknis yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan skill teknisnya ada dimiliki sama si orang ini, yang walaupun ngomongnya sedikit kaku gitu. Tapi sepanjang itu waktu komunikasi dia memang menjawab gitu ya, artinya apa istilahnya, Vin? Ketemu gitu, match antara pertanyaan sama nyambung gitu, nyambung connect gitu. Jadi antar pertanyaan sama jawaban connect. Tapi kalau pertanyaannya A, jawabannya X, itu udah nggak connect gitu ya, wah, ya itu ya lain cerita gitu. Makanya fokus gitu, benar-benar fokus. Terus supaya nggak lari kemana-mana, ya itu harus fokus. Dan be otentik aja. Makanya jangan overthink. Kayaknya kalau jawaban udah sampai kemana-mana tuh karena overthink. Mungkin bisa jadi overthinking. Oh, gue harus ini nih, jelasin yang ini nih. Terus mikir lagi, kalau gue jelasin yang ini dia nggak ngerti, gue jelasin lagi nih. Akhirnya panjang gitu. Padahal pertanyaannya cuma apa sih gitu, ya kan? Saya banget itu. Kalau misalnya nggak yakin, udah jawab nih pendek. Apakah itu yang ini apakah jawaban saya udah memberikan kejelasan, atau ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Nggak apa-apa, dari interviewee juga bertanya kepada interviewer, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Oh tuh, jadi intinya jangan overthink.
Itu ngomong buat aku sendiri juga kok. Iya, relax. Bener loh. Paling penting itu pada saat proses interview itu kita harus relax sih, gitu. Supaya bisa otentik ya, supaya Iya. bisa jadi apa adanya. Karena kalau terlalu overthinking itu Iya. akan kelihatan gitu. Sesuatu yang Terus terlalu kali- kan nggak baik. Iya. Betul. Kali jantung kamu berdegup keras, akhirnya kamu kesulitan untuk berkata-kata. Tahan Iya. semua di sini. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Benar-benar. Gitu. Mantap. Jadi- Relax. Nih Mas Rizky kayaknya Aku masih ada nangkepnya yang tuh. gimana? Enggak, aku nangkepnya tuh kita yang penting kita persiapan, kita udah punya skill, modal kita adalah skill, terus kita presentasikan diri kita apa adanya secara alami gitu ya Bu ya. Betul banget. Sekarang ini originalitas itu penting. Jadi be original, be yourself, be authentic. Dan betul penting banget persiapan gitu. Sukses semua berawal dari persiapan. Mantap. Ya, Terima kasih lagi Bu jawabannya. Sama. Tapi ingat ya, sekalipun udah persiapan yang baik nih, rasanya udah persiapan baik, semuanya udah good, terus pada akhirnya nggak diterima, it's okay, nggak apa-apa gitu. Anggap itu kamu latihan untuk kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan pernah kecewa gitu. Berarti pasti ada jalan ya Kak Juli ya, intinya gitu. Kalau misalnya memang kita mau usaha persiapan ya. Ya, betul. Benar. Jadi selalu keep the positive mindset ya. Oke, berarti keep positif, jangan overthinking tuh guys ya. Oke. Aduh Kak Juli, ini seru banget waktunya bincang-bincangnya. seru banget ini bincang-bincangnya ya Kak. Semoga ini benar-benar berguna. Ini pasti berguna banget sih sama buat pekerja-pekerja kita yang mana memang banyak fresh graduate, banyak pekerja informal, pekerja harian. Ini pasti berguna banget Kak. Gitu. Iya, Malah berguna ya. iya pasti ini berguna banget lah, berguna buat aku juga kok ini sebenarnya, ya kan? Apalagi aduh Kak Juli, terima kasih. Ini terima kasih banyak loh Kak Juli, aku benar-benar terima kasih banyak Kak Juli mau meluangkan waktu untuk sesi bincang-bincang HRD dengan My Robin kali ini. Duh ini benar-benar senang banget aku sama tim juga. Akhirnya kita bisa ketemu Kak Juli dan ini di podcast pertamanya My Robin dan digital marketing ya. Jadi semoga ini juga mendapatkan hasil yang cukup baiklah untuk kita semua gitu, terutama di masa pandemik yang semuanya tuh benar-benar serba tidak mudah ya Kak ya, gitu, termasuk mencari kerja gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Mas Rizky, Mas Habib, sama Nicole? Kalau dari aku udah cukup sih. Udah cukup semua ya ini. Iya. Ini jangan langsung overthinking semua ya, dengerin Kak Juli. Oke. Ya udah, oke Kak Juli, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Nah, Thank nanti you. Thank you for having me. Iya, sehat selalu Kak juga untuk Kak Juli dan keluarga, karirnya juga makin bagus dan semoga semuanya lancar ya Kak Juli ya. Oke. Thank you ya semuanya ya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih Dadah. banyak.